Halo sob, balik lagi di channel Oke Clip, sebuah channel yang membahas alur cerita sebuah film. Kali ini kita akan membahas alur film adaptasi dari sebuah game, yaitu Mortal Kombat. Film ini tentunya sudah ditunggu-tunggu para penggemarnya. Ditambah lagi ada karakter favorit yang diperankan Joe Taslim sebagai Sub-Zero, walaupun ia jadi peran antagonisnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke alurnya. Dan sebelum itu, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga komen untuk yang mau request. Cerita dimulai pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1617 di Jepang. Terlihat keluarga yang harmonis dan bahagia. Dia adalah Hanzo Hasashi, seorang prajurit agung yang mempunyai tanda naga di tangannya. Ia hidup dengan istrinya yang cantik dan soleha bernama Harumi, dan dua anaknya yang masih kecil. Saat itu Hanzo pergi untuk menimba air, dan tak lama karena bayinya terus menangis, istrinya langsung masuk ke rumah. Si ibu merasa aneh karena tiba-tiba di dalam rumah terasa dingin. Ia pun segera memeriksa anaknya. Dan sesuatu tak terduga terjadi. Para pembunuh dari klan Lin Kuei yang dipimpin oleh Bi-Han datang menyerang. Istri Hanzo pun langsung menyembunyikan bayi perempuannya. Dan saat akan kabur, Bi-Han pun datang dan menahannya. Tanpa basa-basi, Bi-Han langsung membunuh istri dan anak Hanzo. Dari kejauhan, Hanzo pun berlari ke arah rumahnya karena mendengar jeritan. Hanzo pun tak bisa menahan kesedihan saat melihat keluarganya meninggal. Tak lama, anak buah Bi-Han datang dan mulai menyerang. Hanzo pun langsung melakukan perlawanan. Dan dengan mudah ia melumpuhkan semua musuh dengan bilah atau kunainya. Dengan penuh amarah, Hanzo pun bertemu Bi-Han. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Bi-Han karena ia ingin mengakhiri garis keturunan Hanzo Hasashi, termasuk membunuh Shirai Ryu, yaitu klan kuatnya. Tanpa basa-basi, Hanzo pun langsung menyerang. Di sini kita akan melihat pertarungan yang lumayan epik antara Scorpion dan Sub-Zero yang masih pada muda. Di sini Hanzo pun terus berusaha menyerang dan memberikan perlawanan. Namun karena Bi-Han lebih kuat, sampai akhirnya Hanzo kalah di tangan Bi-Han. Dan Hanzo sempat berkata, selang beberapa waktu setelah Bi-Han pergi, dalam keadaan sekarat, Hanzo mencoba mendekati jasad istrinya. Namun tak lama ia pun mati dan arwahnya pun dibawa ke alam baka. Terlihat Lord Raiden muncul di balik petir, lalu mengambil bilah milik Hanzo, termasuk membawa putranya ke tempat yang aman. Sebelum lanjut ke cerita, kita akan melihat kabar tentang Earth Dream atau dunia nyata, berada di ambang kehancuran jika kalah dalam turnamen terakhir. Dan jika itu terjadi, alam brutal atau Outworld akan menyerang dunia nyata. Namun sebuah ramalan kuno mengatakan bahwa akan ada pejuang baru, yaitu dari garis keturunan Hanzo Hasashi, dan bersatu dengan para pejuang saat ini. Lanjut cerita, pindah scene, setelah beberapa abad, terlihat tokoh baru bernama Cul Yang. Dia adalah petarung MMA yang selalu didampingi istrinya bernama Ellie dan anaknya Emi. Saat itu ia sedang bersiap-siap untuk bertarung. Namun sebelum itu Cole diberitahu oleh pelatihnya bahwa yang ia lawan adalah Ramirez, petarung hebat dan berpengalaman. Cole pun diberi arahan sebelum bertarung. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai, di mana pertarungan berjalan dengan sengit. Dan saat pertandingan sedang berlangsung, datanglah seorang laki-laki berkulit hitam. Dia adalah Jax yang sedang memperhatikan Cole. Dan saat Cole akan menang, namun tiba-tiba keadaan berbalik sehingga ia harus menyerah. Sampai akhirnya pertandingan dimenangkan Ramirez. Pindah scene ke dunia luar atau Outworld, terlihat Bi-Han kini sudah berubah menjadi Sub-Zero lengkap dengan jubahnya.
Saat itu ia bertemu dengan Sangsung. Di sini ia mengkhawatirkan ramalan kuno yang mengatakan bahwa ia akan kalah di turnamen ke-10. Bihan merasa tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena ia sudah membunuh Hanzo dan keturunannya sejak beberapa abad lalu. Namun Sangsung tetap berencana membunuh para pejuang di Earth Realm dan mengutus Bihan untuk menyelesaikannya, supaya saat di turnamen tidak ada lagi lawan baginya dan kemenangan akan milik Sangsung. Kembali ke Cole, setelah kalah di pertandingan, ia merasakan bayangan seseorang yang ia tidak ketahui. Namun ia hiraukan dan segera menemui anaknya. Tak lama Jax pun datang, dan saat itu ia mengenalkan dirinya pada Cole. Setelah itu Jax menanyakan gambar naga di tubuh Cole, dan yang diketahui Cole itu adalah tanda sejak ia lahir. Dari kejauhan, Jack terus mengawasi Cole yang sedang bersiap-siap pulang bersama keluarganya. Tak lama turunlah salju. Cole merasa aneh karena ini bukan musimnya. Keadaan di sana pun berubah ketika Sub-Zero datang dengan menghujani es yang berniat membunuh Cole. Dengan segera Jax membantu Cole dan keluarganya kabur dengan mobilnya. Dalam perjalanan, Jax memberitahu Cole bahwa ia mendapat tanda juga, yang sebenarnya itu bukan tanda lahir, melainkan tanda orang-orang yang terpilih untuk bertarung. Dan semua yang mendapat tanda naga sedang diburu untuk dibunuh. Tak lama Sub-Zero muncul di hadapan mereka. Jax di sini turun untuk mengalihkan perhatian Bihan. Dan sebelum itu, ia memberitahu Cole untuk pergi ke Washington menemui Sonya Blade. Cole pun langsung berangkat dan Jax melawan Sub-Zero. Dalam gudang yang sudah dipenuhi es, Jax perlahan berjalan. Dan tiba-tiba Sub-Zero pun mengeluarkan jurusnya. Di sini Jax terus mencoba melawan. Namun dengan mudah Sub-Zero mengalahkan Jax dengan menghancurkan kedua tangannya dan menjatuhkannya ke lantai dasar. Kembali ke Cole Young. Saat itu ia berhenti di sebuah rumah untuk mengistirahatkan keluarganya dan menjauhkan bahaya dari orang-orang yang memburunya. Ia pun meminta pengertian istrinya supaya ia melanjutkan pencarian seorang bernama Sonya Blade yang mungkin bisa menolongnya. Cole pun melanjutkan perjalanannya sendiri. Singkat cerita, sampailah Cole di Washington. Ia pun langsung menyelinap masuk, namun Sonya akhirnya memergokinya. Dan ia langsung mengajak Cole ke ruangannya setelah ia melihat tanda naga di dadanya. Di Outworld, terlihat wanita bernama Mileena bertemu dengan Sangsung, di mana ia mengatakan bahwa Sub-Zero telah mengalahkan Jax, dan satu orang lagi kabur, yaitu Cole. Sangsung pun di sini mengingatkan tak perlu mengkhawatirkan para dewa ataupun Lord Raiden, walaupun ia melanggar aturan. Lalu ia mengutus si reptil bernama Saizot untuk mencari Cole. Sonya Blade, yaitu mantan pasukan khusus, di ruang rahasianya, ia menjelaskan bahwa ia dan Jax mengumpulkan semua informasi tentang tanda naga sejak 7 tahun lalu. Ketika Sonya dan Jax memburu buronan di Brazil, ternyata orang tersebut mempunyai kekuatan super yang menghancurkan timnya dalam sekejap. Dan ketika Jax mengalahkannya, tanda naganya berpindah pada Jax. Dan setelah melakukan riset, Sonya menyimpulkan bahwa ada alam lain atau Outworld yang tidak disadari manusia. Dan tanda naga tersebut adalah tanda orang yang terpilih untuk bertarung dalam sebuah turnamen bernama Mortal Kombat, demi mempertahankan bumi dari ancaman dunia luar atau Outworld. Dan itulah alasan kenapa Cole diundang ke tempatnya, karena Sonya dan Jax mempunyai misi untuk mengumpulkan semua pejuang yang memiliki tanda naga. Di sini Cole merasakan bayangan melintas lagi di pikirannya. Di markasnya, ternyata Sonya menahan seorang bernama Kano dengan tanda naga di lehernya. Dia adalah seorang tentara bayaran dengan klan naga hitam atau mafia kelas kakap, yang tak sengaja mereka temukan ketika Sonya dan Jax mencari pejuang lain. Di sini mereka kedatangan tamu, tepat saat Cole menanyakan di mana tanda naga Sonya, yang sebetulnya Sonya tidak memilikinya. Mereka pun segera memeriksa keadaan.
Dan ternyata itu adalah Shizot, si reptil yang bisa menghilang, dan ludahnya yang bisa mencairkan besi-besi. Mereka pun mulai diserang, dan pertarungan pun berlangsung menarik. Sampai akhirnya si reptil bisa dikalahkan Kano dengan mengambil jantungnya. Di sini data-data yang dikumpulkan Sonya hangus terbakar, termasuk lukisan Hanzo Hasashi yang belum disadari Cole. Dan Sonya hanya punya satu tujuan lagi, yaitu ke Kuil Raiden. Kano ternyata tahu lokasinya karena ia sering mengedarkan senjata ke daerah tersebut. Dan setelah beberapa kali Kano menolak, akhirnya Kano mau membantu Sonya dengan diiming-imingi uang $3 juta. Singkat cerita, mereka pun berangkat menggunakan pesawat milik teman Kano. Dalam perjalanan, lagi-lagi Cole merasakan bayangan melintas lagi di pikirannya. Dan akhirnya mereka pun tiba. Kini mereka pun lompat dari pesawat dan turun di sebuah gurun gersang. Saat itu, Sonya bermaksud meminjam GPS Kano. Namun Kano yang merasa paling penting dan berguna, ia terus mengejek Sonya karena tidak mempunyai tanda naga sepertinya. Adegan pertarungan pun terjadi, namun tak butuh lama Sonya berhasil melumpuhkan Kano dengan keahlian bela dirinya. Setelah mereka melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka pun bertemu Liu Kang, si pengendali api. Mereka pun disambut hangat olehnya dan langsung diajak ke Kuil Raiden, yaitu tempat pemujaan suci yang dilakukan para pejuang untuk berlatih demi memenangkan turnamen Mortal Kombat. Dan setelah masuk ke kuil, Sonya semakin yakin apa yang dia pelajari ternyata benar, bahwa ada alam lain bernama Outworld, atau alam brutal dan sadis, yaitu musuh terbesar manusia bumi, dan nasib bumi berada di tangan para pejuang. Sonya, Cole, dan Kano ditekankan untuk berlatih keras supaya menemukan kekuatan dalam diri mereka. Dan di sini Sonya bertemu dengan Jax yang sedang proses pengobatan. Jax ternyata diselamatkan Liu Kang setelah ia dikalahkan Sub-Zero. Setelah itu, Liu Kang membawa mereka bertemu dengan Lord Raiden. Raiden melihat bahwa Cole, Kano belum siap dengan kekuatannya. Bahkan Sonya tidak mempunyai tanda. Raiden pun ingin menggali potensi mereka. Selang beberapa waktu saat Liu Kang sedang bertapa, Sub-Zero ternyata datang ke kuil dan langsung menyerangnya. Saat ia terdesak, datanglah Kung Lao dan membantu Liu Kang melawan Sub-Zero. Dan ternyata Sub-Zero datang bersama Shang Tsung dan juga yang lainnya. Di sini Shang Tsung menginginkan jiwa-jiwa para pejuang. Namun datanglah Raiden. Ia mengingatkan Shang Tsung supaya tidak mengklaim kemenangan sebelum turnamen dimulai. Dan Raiden membuka perisai yang tidak bisa ditembus tepat saat Shang Tsung dan yang lainnya akan menyerang. Sebelum pergi, Shang Tsung mengingatkan bahwa perisainya takkan bertahan lama. Di sini, Liu Kang dan Kung Lao langsung mengajak Cole dan Kano untuk berlatih. Liu Kang mengatakan bahwa kekuatan batin datang dari Arcana, yaitu sebuah hadiah dari tanda naga. Dan karena di sini Sonya tidak memiliki tanda naga, ia pun tidak diajak berlatih dan hanya bisa menunggu di ruang rawat Jax yang sekarang sudah dipasangi tangan besi. Awal latihan, Cole dengan bakat bertarungnya, ia memberikan perlawanan pada Kung Lao. Namun ia kalah setelah Kung Lao mengeluarkan Arcana topengnya. Dan Kano yang tidak bisa bertarung dengan mudah dikalahkan Liu Kang. Di sini Jax melatih tangan besinya yang masih kerangka. Dan Sonya terus menyemangati Jax yang terlihat putus asa karena merasa dirinya sudah tak berguna. Lanjut cerita, saat makan malam, Kano dengan sifatnya yang songong dan sok, beberapa orang di sana ia ejek, termasuk Kung Lao yang saat itu bersitegang dengannya. Sampai emosi Kano terpancing ketika Kung Lao menyebutnya pecundang. Tak terima dikatakan pecundang, secara tak sengaja Kano mengeluarkan arkananya berupa laser di matanya. Ia pun bangga bahwa dengan cepat ia bisa mengendalikan arkananya.
Berbeda dengan Cole, sampai saat ini ia belum bisa mengeluarkan arkananya. Bahkan ia disiksa Kano untuk memicu arkananya keluar. Cole pun merasa cemas karena waktunya sudah hampir habis. Raiden di sini menemui Cole dan menceritakan alasan kenapa Cole memiliki tanda dari lahir. Karena dia adalah keturunan ninja terbaik bernama Hanzo Hasashi, yang dulu dibunuh Sub-Zero bersama istri dan putra sulungnya. Dan sesaat dia mati, Hanzo turun ke neraka terdalam atau Netherrealm untuk berlatih dan ingin membalas dendam membaranya pada Sub-Zero. Dan alasan dulu Raiden menyelamatkan bayi Hanzo adalah untuk mempertahankan keturunan Hasashi. Namun Raiden melihat Cole yang tidak juga keluar potensinya, akhirnya Cole dikembalikan ke keluarganya. Di sisi lain, Samsung merekrut prajurit lain bernama Kabal, Jenderal Reiko, Nitara, dan Goro dari kaum Shokan. Samsung berencana untuk melakukan penyerangan. Namun sebelumnya mereka harus membuka perisai di kuil Raiden. Dan karena Kabal dekat dengan Kano, ia pun mempunyai rencana cerdik. Singkat cerita, Kabal pun datang ke kuil dan bertemu dengan Kano di balik perisai. Dan di sini Kano yang percaya pada Kabal, akhirnya ia menerima tawaran Kabal dengan diiming-imingi uang yang lebih besar untuk berpihak padanya. Kembali ke Cole yang saat ini kembali dengan keluarganya, saat itu mereka mendengar suara dari arah gudang. Dan saat Cole mendekati gudang, tiba-tiba keluar asap hitam. Dan ternyata itu adalah Goro. Cole pun langsung diserang. Cole di sini terus memberikan perlawanan pada Goro. Di sisi lain, Kano yang berkhianat, ia pun menghancurkan perisainya. Samsung langsung datang ke kuil dengan prajuritnya. Dan tanpa basa-basi mereka pun langsung menyerang. Mereka duel 1 lawan 1. Jax lawan Reiko, Liu Kang lawan Kabal, Sonya lawan Mileena. Dan di sini Kung Lao berhasil membunuh Nitara dengan fatality-nya. Dan Jax akhirnya bisa mengendalikan arkananya. Tangannya kini berubah menjadi robot bertenaga super. Kembali ke Cole yang terus kena hantaman Goro, ia tidak bisa melawan karena arkananya belum juga muncul. Dan istrinya yang berada di sana memberikan perlawanan pada Goro. Dan saat mendesak, Cole mulai mengendalikan arkananya seperti sebuah armor yang bisa menyerap kekuatan musuh saat menyentuhnya. Dan saat armornya penuh, Cole mengeluarkan sebuah belati dan langsung membunuh Goro dengan sadis. Kembali ke kuil, saat keadaan berpihak pada Samsung, Raiden datang dan langsung memanggil Cole melewati pintu petirnya. Raiden sempat berterima kasih karena berkat serangan Samsung dan prajuritnya, akhirnya para pejuang bisa mengendalikan arkananya. Setelah itu, Raiden langsung membawa para pejuang ke tempat aman. Namun, Cole berhasil digagalkan Sub-Zero, dan saat Cole akan diserang, Kung Lao membantunya. Namun, hidupnya harus berakhir di tangan Samsung dengan menyedot jiwanya. Sekarang, Raiden dan para pejuang berada di sebuah tempat bernama Void, yaitu alam antara dunia nyata dan dunia gaib yang tak bisa diikuti Samsung. Di sini Liu Kang berduka karena ponakannya yaitu Kung Lao mati, dan karena Raiden adalah seorang dewa, ia dilarang untuk terlibat perang dengan alam lain. Walaupun ia bertugas melindungi Earthrealm. Raiden di sini memberikan sebuah kunai milik Hanzo yang masih ada bercak darahnya, yang ia ambil setelah Hanzo Hasashi mati. Ia percaya jika digunakan, roh Hanzo akan bertarung dengan Cole karena Cole adalah keturunan darah Hasashi. Cole mempunyai rencana cerdas, yaitu bertarung dengan cara memisahkan satu sama lain dengan kekuatan Raiden, yang bisa mengirim siapapun kemanapun. Dan semuanya pun setuju.
Raiden di sini mengirimkan Reiko pada Jax, Kano pada Sonya, Kabal pada Liu Kang, dan Mileena pada Cole. Semuanya bertarung dengan penuh keyakinan dengan kekuatannya. Jax di sini berhasil mengalahkan Reiko dengan fatality-nya. Sonya berhasil melumpuhkan mata Kano dengan melemparkan cairan aseton ke matanya sampai Kano tidak bisa menggunakan lasernya. Dan setelah mendapatkan perlawanan yang cukup berat, akhirnya Kano mati ditusuk dengan patung kurcaci. Dan yang menariknya, tanda naga dari Kano pindah ke Sonya. Sekarang bagian Liu Kang. Setelah ia mengeluarkan jurus tendangan seribunya, Kabal pun masuk ke dalam lumpur sampai ia tidak bisa bergerak lagi. Dan kini Liu Kang mengeluarkan fatality-nya, sebuah naga api yang membakar Kabal. Dan Cole yang saat itu terdesak melawan Mileena, ia akhirnya dibantu Sonya dengan menembakkan laser ke perutnya dengan sadis. Di sisi lain, Sub-Zero datang ke rumah Allison dan mereka pun ditawan. Cole pun tak bisa menahan amarah ketika tahu keluarganya ditawan Sub-Zero. Dan saat itu, Cole mengikuti Sub-Zero melewati awan hitam. Ia pun masuk ke sebuah tempat yang sudah membeku, yang mana keluarganya ditahan dengan cara dibekukan di sana. Cole di sini terus diserang Sub-Zero. Dan saat mendesak, Cole mengeluarkan kunainya. Terlihat sebuah api keluar dari kunai saat tangannya berdarah. Dan datanglah sang legenda Hanzo Hasashi yang kembali dari neraka untuk membalaskan dendamnya. Ia pun kini menjadi Scorpion dan mereka pun bertarung dengan sengit. Kini pertarungan 2 lawan 1. Cole dengan Scorpion melawan Sub-Zero. Sub-Zero kini mulai kelelahan setelah mendapat banyak serangan. Dan tanpa butuh waktu yang lama, Cole dan Scorpion berhasil melumpuhkan Sub-Zero. Dan Scorpion akhirnya bisa membalaskan dendamnya. Fatality-nya pun keluar dengan menyemburkan api neraka sampai Sub-Zero hangus terbakar. Dan sebelum Scorpion pergi, ia berterima kasih karena Cole telah membangkitkannya. Dan mengingatkan Cole untuk tetap menjaga garis keturunan Hasashi. Istri dan anaknya akhirnya selamat dan tak lama Raiden datang bersama pejuang yang lainnya. Dan mereka senang karena Cole berhasil mengalahkan Sub-Zero. Dan saat itu Samsung datang dan mengingatkan pada Raiden bahwa ia akan membawa pasukan baru termasuk prajurit lamanya yang ia akan hidupkan lagi. Raiden kini mempunyai rencana baru bahwa ia akan menyusun para pejuang baru yang akan direkrut. Ada scene tambahan ketika Cole ditawari lagi untuk bertarung oleh pelatihnya. Namun Cole menolak karena ia akan ke Hollywood mencari sang superstars yaitu Johnny Cage. Yang namanya sudah tidak asing lagi ya. Dan sampai di sini cerita pun selesai. Oke sob, terima kasih yang sudah menonton and see you on the next video. Bye bye.